Dari mana kita berangkat, ke situ kita pulang. Ya. Berangkat kita, mulai kita start dari Allah, mesti kembali ke Allah. Allah Maha Suci, tidak menerima kecuali yang suci juga. Sedangkan kita kan kotor. هل أتى على الإنسان حين Yang sering kita dengar itu yang menyembah aku. Tapi di sini disebutkan ya'rifuni. Maksudnya ya'buduni itu artinya ya'rifuni, mengenal aku. Aman lam ya'rifu fakaifa ya'bud. Siapa orang yang tidak mengenalnya, bagaimana mungkin dia akan menyembahnya? Fal ma'rifatu innama tahsulu bikasfil hijabin an ujubin nafsi. Ma'rifat itu hanya dapat dicapai dengan membuka tabir penutup dari tutupan-tutupan nafsu, an mir'atil qalbi, dari cermin hati, bitasfiyatiha, dengan cara membersihkannya. Fayara fiha jamal kanzil mafi, maka dengan cermin hati yang bersih itu akan terlihatlah keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi di dalam yasiril lubil qalbi, pada rahasia kedalaman hati. Di dalam hadis kursi Allah berfirman, "Kuntu kanzan nafiyah." Aku tersembunyi, perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rafa, aku senang untuk dikenali. Khalaqtul khalqa likai u'rafa, maka aku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang akan kita coba bahas pada pagi hari ini. Mengenal Allah. Ada satu istilah anak muda, tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak cinta. Kalau kita tidak mengenal, bagaimana kita akan mengetahuinya? Kalau kita tidak tahu, maka akan sulit kita untuk mencintainya. Allah itu bukan ditakuti, tapi dicintai. Makanya kita selalu minta dalam doa munajat, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, engkaulah yang kutuju, ridhamu yang kuharapkan. Berilah aku ma'rifah dan mahabbah. Jadi ini doa munajat ini ada dua ikrar, ada dua permintaan. Ikrarnya, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhamu yang a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Berilah aku rasa mahabbah dan ma'rifat. Ini bukan lagu wajib Bapak Ibu. Ini doa munajat, harapan, arah dari semua amalan. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkau saja yang kutuju. Jadi apapun yang kita perbuat, sasarannya tuju Allah, tidak nuju-nuju yang lain. Dalam bahasa lain selalu kita sebut lillahi ta'ala. Salat kita lillahi ta'ala, karena Allah. Puasa kita karena Allah. Sedekah kita karena Allah. Haji kita karena Allah. Nah begitulah semua. Itu dalam konteks ibadah makhluk. Misalnya sholat, puasa, zakat, haji, itu karena Allah. Dalam sholat juga kita kalau dilapaskan niatnya usolli fadl maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala.
Begitu juga kalau salat subuh, sholli qadar subhi, rakaat ini mustaqbil berarti adaan lillahi ta'ala. Selalu saja lillahi ta'ala. Karena Allah. Tapi bagaimana kita memahami karena Allah itu? Apa karena diperintah Allah? Apa karena diwajibkan Allah? Atau apa maksudnya? Nah, ini yang kadang-kadang kita jarang kita kaji. Ya, sering kita dengar kalau di tingkat syariat ya karena diperintahkan Allah. Emangnya kalau nggak diperintah kita tidak melaksanakan. Apa pentingnya bagi Allah? Allah tidak butuh sholat kita. Allah nggak butuh ibadah kita. Ya, seumur hidup kita beribadah, Allah nggak butuh. Nggak pernah ibadah kita sama Allah, Allah juga nggak rugi. Jadi Allah itu tidak membutuhkan ibadah yang kita lakukan. Allah tidak membutuhkan manfaat dari hukum yang Dia tetapkan. Ini wajib, ini sunat bagi hamba. Apa ada untungnya bagi Allah? Nggak ada. Allah nggak butuh itu. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu hanyalah kepentingan kita sendiri. Ya. Jadi kalau orang sayang kepada dirinya, itu pasti dia lakukan ibadah. Jadi kalau dia tidak beribadah, itu menunjukkan dia tidak sayang sama dirinya. Ya, secara hakikat ya. Mungkin kalau ditanya, tetap saja semua orang pasti menjawab saya sayang sama diri. Buktinya perlu saja kita sudah sibuk cari obat supaya sembuh. Biarlah hartanya habis, yang penting sehat. Itu kan menunjukkan dia sayang pada dirinya. Tapi diri yang mana dulu? Ya, diri yang jasad. Ya. Tapi kadang-kadang diri kita yang batin dan kita abaikan. Padahal sebenarnya diri kita yang sebenarnya yang batin itu. Kalau jasad ini kan tidak ubahnya seperti baju atau casingnya saja, kotaknya saja. Maka jasad ini ya boleh dibilang pakaian. Kalau siapa Al-Halad ya mengatakan Allah ada pada jubahku katanya. Jubah maksud itu bukan jubah dari kain. Ya, jubah itu jasad. Nah, ini jasad ini bisa disebut kuburan. Nah, kuburan berjalan ya ini jasad ini. Kuburan berjalan. Nah, diri kita lagi terkubur di sini. Nah, makanya kalau kita mengantarkan jenazah ke kuburan, biasanya kalau sudah selesai ditimbun, itu kadang-kadang kembang pun sudah ditaburkan. Ada seorang ustadz yang duduk membacakan talqin mayat. Nggak tahu di sini apa ada nggak gitu? Ada juga Pak ya, talqin mayat. Dengan tidak bermaksud menyalahkan, saya tidak menyalahkan. Tapi mari kita renungkan. Apa itu talqin mayat? Talqin itu ajar, mengajar. Mayat dia mati. Mengajar yang sudah mati. Apa bunyinya? Wahai fulan bin fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut. Karena mereka juga hamba Allah. Apabila mereka bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Kemana kiblatmu? Siapa imammu? Siapa saudara-saudara? Jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudara. Kapan itu disampaikan? Ketika mayat sudah dikubur, sudah ditimbun, ya, baru diajar ya. Lagi-lagi saya katakan dengan tidak bermaksud menyalahkan, tapi kita renungkan. Masih hidup aja diajarin susah-susah benar pahamnya. Lagi hidup Pak, susah apa?
Ini udah mati perlu diajar. Salahkah itu? Enggak salah. Karena syariat itu pasti ada isi. Setiap syariat itu pasti ada isi. Kalau kita mengerjakan syariat tidak tahu isinya, ya cuma kulit doang. Ya. Jadi diajarkan itu mayat yang ada di kubur. Mana mayat? Ya. Hati yang sudah tidak ingat lagi ke Allah itu mayat. Hati yang mati itu mayat. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, bahwa ya ini Zakirullah ta'ala fil ghafilin kasyajratil hadra fi wasatatil hasyid. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang hatinya ingat kepada Allah, duduk bermajlis di tengah-tengah orang-orang yang lalai hatinya, tidak zikir. Ya. Kasajatil hadrat, laksana pohon yang rindang, tumbuh di tengah-tengah pohon-pohon kering di dalam semak belukar. Itu satu. Jadi orang-orang yang hatinya zikir, duduk bermajlis di tengah-tengah orang yang hatinya tidak zikir kepada Allah, tidak ubahnya seperti pohon yang rindang, yang hijau, yang subur, hidup di tengah-tengah pohon-pohon kering yang diselubungi semak-semak belukar. Satu. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan Zakirullah ta'ala fil ghafilin kal hayyi bainal amwat. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, artinya orang-orang yang hatinya hidup dengan ingatnya kepada Allah, duduk bermajlis di tengah-tengah orang-orang yang hatinya lalai, tidak ingat kepada Allah, kal hayyi bainal amwat. Tidak ubahnya seperti orang hidup di tengah gelimpangan mayat. Nah, jadi yang mati itu hati yang mati, yang sudah dikubur. Mana kuburan? Ini kuburan. Yang di dalam jasad ini kuburan. Jadi artinya ini isyarat. Ya. Maka saya bilang tadi tidak bermaksud menyalahkan, itu syariatnya, ya, iktibarnya supaya orang paham. Jadi mayat yang sedang sudah terkubur itu talkinin, ajarkan. Cuman kadang-kadang kita ini nggak merasa kalau kita mati, Pak. Ya. Karena yang kita anggap hidup itu jasad. Tapi kalau hati yang sudah nggak ingat Allah, hati yang lalai, itu ialah hati yang mati. Jadi orang, makanya kata Nabi SAW, ini dikatakan Zakirullah ta'ala fil ghafilin kal hayyi bainal amwat. Orang-orang yang zikir kepada Allah di tengah-tengah orang-orang yang lalai ingatnya kepada Allah, tidak ubahnya seperti orang hidup di tengah orang mati, ya, di tengah bangkai gelimpangan mayat. Nah, jadi ketika hati kita sudah mati, hati kita sudah nggak ingat lagi kepada Allah, nah di saat itu talqinkan. Laqinu mautakum, talqinkan yang mati di antara kamu. Jadi jangan nunggu matinya dikubur di tanah, Pak. Ya, kalau sudah dikubur di tanah sudah nggak ada upaya lagi. Yang mati hati kita ini, hatinya tidak ingat Allah, itu hati yang mati. Laqinu mautakum, talqinkan yang sudah mati itu. Biqauli la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, supaya hidup. Maka orang-orang yang jasadnya hidup tetapi hatinya mati, nah ini yang berbahaya, Pak. Ya, jasadnya hidup, coba hatinya mati, bisa korupsi triliunan, Pak.
Gara-gara hatinya mati, nggak ingat Allah, korupsi, jadi koruptor. Ya, kan? Sumbangan untuk bansos diambil pula itu. Kenapa? Karena hati mati. Hati yang mati, dia maling, dia judi, dia membunuh, nggak ada peri kemanusiaan, dimutilasi lagi. Gara-gara hati yang mati. Makanya berbahaya, badannya hidup, hati mati. Nah ini yang bahaya. Nah, mendingan badannya mati tapi hati hidup. Badannya mati, zaman hatinya hidup. Ya. Iblis takut itu. Jadi iblis itu lebih takut orang yang badannya mati tapi hatinya hidup ketimbang badannya hidup tapi hatinya mati. Kan ada satu riwayat, Pak. Jadi Nabi itu masuk masjid. Di pintu masjid itu duduklah seorang laki-laki. Ditegur sama Rasul, masuk, kalau nggak keluar jangan duduk di pintu. Mendengar ada suara laki-laki itu noleh, rupanya Rasul. Laki-laki itu ngomong, ya Muhammad, ada apa? Saya ini iblis. Iblis? Iya. Kenapa kamu duduk di pintu? Dari tadi saya kepingin mengganggu, menggoda orang yang sedang sholat itu. Cuman terus terang saya takut sama yang lagi tidur di sampingnya. Nah, kata Nabi, kamu takut sama orang tidur tapi nggak takut sama orang lagi sholat. Kenapa? Kata laki-laki ini, ya Muhammad, kalau yang tidur itu badannya saja yang terbujur, tapi hatinya hidup dengan zikir kepada Allah. Saya takut nggak bisa dekat. Kalau dekat saya hancur saya. Tapi kalau yang sholat itu badannya saja yang tunggang-tunggi itu, hatinya kemana-mana. Nah ini makanan saya. Cuman saya nggak berani menggoda dia karena ada orang lagi tidur di sampingnya. Masya Allah. Jadi iblis itu lebih takut orang yang tidur tapi hatinya hidup daripada orang yang sholat tapi hatinya mati. Ya, ingat-ingat Allah. Ya, yang diingatnya kadang-kadang ya kredit macet, yang diingatnya duit nggak punya, yang diingatnya utang banyak. Ya, nah ini jadi Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kenapa ditalkin mayat dikubur? Supaya ingat kembali, hidup hatinya. Apa bunyi talkin itu ketika talkin kubur itu? Wahai Fulan bin Fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah kau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Kalau mereka bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhan? Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, jangan nunggu dikubur di tanah dulu. Nah, sekarang kan lagi dikubur nih. Ruh kita lagi terkubur di jasad. Nah, coba tanya dari hati nurani kita masing-masing. Ya. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Wahai Badirin, siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang fasih. Lisan yang fasih kalau dipikir-pikir mayat dari kubur gimana ngejawabnya lagi? Lidah sudah keluh. Ya, tapi ketika di sini jawab dengan lisan yang fasih, jawab dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang benar. Ya, jawab dengan hati nurani. Ya. Coba akal kita bertanya ke diri kita. Kita kan punya akal, ada nafsu, Pak. Ya. Kalau akal bertanya atau nafsu kita yang bertanya, siapa Tuhan? Jawab dengan lisan yang fasih. Jawab dengan keyakinan yang benar. Allah Tuhan. Coba direnung Bapak Ibu yang saya hormati. Benarkah kau bertuhan kepada Allah? Ya. Dalam kajian tauhid, kalau saya ilustrasikan Bapak Ibu, umpamanya begini.
kita ini lagi telanjang bulat, umpama. Apa yang kita maukan? Kita ingin menutupi tubuh, ingin berbaju. Ada keinginan dulu, keinginan untuk menutupi tubuh, keinginan untuk berbaju. Apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Pertama, kita kenali dulu baju itu apa, gunanya apa. Nah, ternyata setelah kita mengenalnya, ada baju koko, ada baju kemeja, ada baju jas, ada baju jaket, dan lain sebagainya lah, penutup tubuh. Pahamlah kita baju itu gunanya nutupin tubuh supaya tidak kedinginan. Lalu kita berusaha mencari baju. Nah, mulailah kita mencari. Entah kita tanya sama orang, kita beli, entah kita bikin. Pokoknya mencarilah supaya mendapat. Tiba-tiba kita melihat, nah itu baju, ketemu baju. Apakah setelah ketemu baju kita sudah berbaju? Belum, Pak. Baru ketemu baju. Bagaimana supaya berbaju? Ambil bajunya, pakai. Nah, baru disebut berbaju namanya. Ini kan ketemu saja belum, gimana mau berbaju? Nah, itulah gambarannya. Kita ingin bertuhan. Sudahkah kita bertuhan kepada Allah? Ada keinginan kita untuk bertuhan, menjadi sosok yang kita pikirkan, yang kita anggap lebih dari segalanya. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertuhan? Ada kemauan dulu, ya. Ingin bertuhan, ingin mengikuti, ingin mentaati. Lalu kita kenal dulu Tuhan itu apa. Nah, inilah. Nah, kalau orang yang tidak menemukan petunjuk, nah ini yang kadang-kadang ya sesuai dengan pikirannya. Orang-orang primitif, Pak, orang-orang zaman dulu, ya, walaupun dia tidak bertuhan kepada Allah, kadang-kadang tidak beragama, pasti di dalam hatinya yakin ada kekuatan di luar dirinya. Hidup di daerah agraris, mereka ingin bercocok tanam. Hari kemarau, mereka butuh air, mereka tidak bisa menurunkan hujan. Nah, mintalah mereka yang mereka anggap punya kuasa. Ketika dalam pikirannya batu itu punya kuasa, nah minta sama batu. Ketika dalam pikirannya matahari itu punya kuasa, di luar dirinya minta sama matahari. Ketika mereka punya keyakinan api itu punya kuasa, minta kepada api. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan petunjuk. Yang mereka ikuti sesuai dengan logikanya saja. Tapi ketika Rasul diutus oleh Allah menyampaikan bahwa Tuhan itu namanya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana, kata Allah. Sungguhnya aku ini Allah, kata Allah. Dan tidak ada Tuhan selain aku. Oh, Tuhan itu namanya Allah. Nah, mulailah kita mencari. Ya, mencari, bertanya ke sana sini. Sehingga ketemu. Bagaimana kita ketemu Allah? Ketemu Allah itu bukan ketemu seperti kita ketemu teman kita. Ya. Bertemu Allah itu artinya bertemu nur ma'rifat dengan nur iman. Bertemu paham dengan keyakinan. Karena Allah itu laisa kamitsli syai'un. Tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tak satu pun yang menyamainya, baik dalam kekuasaannya maupun dalam zat dan sifatnya. Tidak ada satupun yang bisa menyamai. Ya. Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Nah, jadi tidak bisa kita temui, ya, seperti kita nemui teman kita, enggak. Ya. Makanya kata Allah, man kana fi hadhi a'ma wa wa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang
yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Artinya, kalau nggak kenal Allah sekarang, Pak, jangan harap di dunia akhirat mau kenal Allah. Kalau nggak ketemu Allah sekarang di dunia, jangan harap di akhirat akan ketemu Allah. Logikanya gini, kalau Bapak Ibu nggak bisa baca di Bandar Lampung ini, lalu pergi ke Mekah, sama saja, di sana juga nggak bisa baca. Ya. Memang udah nggak bisa baca di sini, di Bandar Lampung nggak bisa baca. Alif sebesar tiang nggak ngerti, umpama begitu. Mana yang huruf, mana yang baris nggak paham. Kalau sudah nggak bisa baca di Bandar Lampung, pergi kemana saja pasti nggak bisa baca juga lah. Ke Mekah kita ke sana, ya nggak bisa baca juga. Ke Amerika kita, ya nggak bisa baca juga. Nah begitulah gambarannya. Nggak kenal Allah sekarang di dunia, di akhirat nggak bakal kenal. Nggak ketemu Allah sekarang di dunia, di sana nggak bakal ketemu. Ya, tapi kalau sudah ketemu Allah sekarang di dunia, di sana pasti ketemu, Pak. Kenapa? Karena Allah itu baqa sifatnya, kekal, nggak berubah-ubah. Bagaimana adanya Allah di dunia ini, begitulah adanya Allah di akhirat. Tidak berganti-ganti, tidak berubah-ubah. Ya, jadi kalau sudah ketemu sekarang, di sana ketemu. Kalau kenal sekarang, di sana kenal. Nggak ketemu sekarang, di sana nggak ketemu. Nggak kenal sekarang, di sana nggak kenal. Nah, jadi setelah ketemu kita dengan baju tadi, belum berarti kita berbaju, Pak. Kapan kita disebut berbaju? Ambil bajunya, lalu dipakai. Nah, baru disebut berbaju. Tahu kita dengan Allah, lalu kita pakai. Nah, itulah hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Nah, mengenal Allah bukan hanya sekedar kenal, tahu, bukan. Ibarat baju tadi bukan hanya sekedar kenal itu baju, bukan hanya ketemu itu baju, tapi ambil bajunya, sorong, baru berbaju. Kenal Allah, pahami Allah, lalu hilangkan dirimu, yang ada hanya Allah semata. Pakai. Sekarang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka disitulah pentingnya kita mengenal Allah. Maka di sini disebutkan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengenal aku. Jadi tujuan utama kita diturunkan ke dunia ini untuk mengenal Allah. Tujuan utamanya bukan untuk ibadah, tapi untuk mengenal Allah. Nah, setelah mengenal Allah, nah barulah kita beribadah. Ya. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Nah, kita kenali dulu ya. Nah, mengenal ini kan ada tahapan-tahapan, Pak. Ya, sesuai dengan kemampuan kita berpikir. Mungkin pengenalan ketika kita masih anak-anak, itu ya. Nah, kenal siapa Tuhan Allah, baru tahu nama, kenal nama. Ya, dan tapi apakah begitu terus sampai tua? Ya, enggak lah. Ya, harus meningkat. Ya, kalau dulu kita masih anak-anak diajar sama guru, Tuhan kita bernama Allah. Lalu diajarkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu bahasa Arab itu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu dua kalimat syahadat. Itu yang diajarkan waktu masih kecil. Dan kita hafal itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu mah kali bahasanya. Nah, kalau hanya sekedar hafal kalimatnya, ya berarti kita nggak naik kelas, Pak. Kelas anak-anak itu lah. Ya. Cuman hafal kalimatnya, tapi nggak paham maksudnya. Itu baru kelas anak-anak. Ya, kira-kira kelas burung beo lah. Burung beo kan banyak yang hafal juga, dua kalimat syahadat. Cuman kan dia nggak ngerti. Kan? Nah, makanya saya bilang sama jamaah di Arafah, ya, dua kalimat syahadat ini saya bilang 5 tahapan perlu dikaji. Pertama, kita perlu tahu cara mengucapkan.
Nah, itu ilmunya ilmu tajwid, ilmu syariat. Kenapa saya katakan ilmu syariat? Ibarat orang non muslim, dia akan masuk Islam, dia belajar dulu cara mengucapkan. Setelah dia tahu cara mengucapkan, maka dia berikrar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu ikrar. Setelah dia berikrar, maka disebutlah dia muslim. Setelah dia muslim, maka timbul kewajiban, wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji. Itu kewajiban. Nah, ilmunya ilmu syariat. Jadi belajar cara mengucapkan dua kalimat syahadat, ilmunya ilmu syariat, ilmu fikih. Nah, maka kita perlu belajar fikih dulu. Itu satu langkah. Ya, nah, langkah kedua, belajar cara mengamalkan. Gimana cara mengamalkan dua kalimat syahadat? Ilmunya ilmu tarekat, maka kita belajar tarekat. Maka tadi ketika kita sudah sholat, sudah salam, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah berakhir, tutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah, kemudian Muhammad Rasulullah. Itu mengamalkan dua kalimat syahadat. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Belajar zikir. Untuk apa kita zikir? Membersihkan hati. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Jadi belajar tarekat, belajar zikir, belajar membersihkan hati. Jadi kalau orang anti tarekat berarti anti zikir. Kalau anti zikir artinya masih senang hatinya kotor. Senang hatinya iri, senang dengki, senang hasud. Ya. Walaupun ustadz, Pak. Maka kadang-kadang ustadz juga membuli ke sana sini, gitu. Nyaci maki sana sini. Kenapa? Nggak bersih hati. Ya. Dia tahu kalimatnya, tapi hati nggak bersih. Kenapa? Nggak ngamalkan. Ya. Sedangkan zikir itu membersihkan hati. Ya, kalau seorang ustadz misalnya mencaci maki orang lain, membuli-buli orang lain, itu nyebarin penyakit. Seorang ustadz, seorang ulama itu ibarat dokter, dokter rohani. Maka dia perlu mengobati penyakit-penyakit yang ada pada masyarakat. Nah, kalau dia sedih nyebar-nyebarkan penyakit, nah bukan dokter namanya. Nah, kenapa? Karena itu tadi hati tidak bersih. Oleh karena itu tugas kita Bapak Ibu membersihkan cermin hati. Ya, kenapa kita harus bersihkan? Ya, supaya nampak jelas siapa yang ada dalam cermin hati tadi. Kayak kita apa namanya? Kayak kita ngaca. Kalau Bapak Ibu ngaca, yang dipandang apa? Cermin, kan? Nah, yang dipandang cermin. Yang dilihat apa, Pak? Yang dilihat apa? Wajah kita. Ya, bukan. Yang kelihatan itu bukan wajah kita, Pak. Bayangan wajah kita. Yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, bukan. Bayangan wajah kita. Jadi yang dipandang cermin, yang dilihat bayangan wajah kita. Ya. Tapi meskipun kita melihat bayangan wajah kita, serasa-rasa melihat wajah kita. Makanya ibu-ibu kalau bersolek nggak pernah salah. Ya. Mana yang mau dimerahin, mana mau yang dibedakin. Nah, kenapa? Melihat bayangan wajah di dalam cermin sama seperti melihat wajah kita yang asli. Melihat nur Allah sama dengan melihat Allah. Melihat sifat Allah sama dengan melihat zat Allah. Nah, itulah gambarannya. Nah, tapi ketika kita memandang cermin, terlihat bayangan wajah di dalam cermin, maka
seolah-olah cermin sudah tidak lagi terlihat. Nah, fokus melihat bayangan wajah di dalam cermin sampai-sampai cermin pun sudah tak terlihat lagi. Yang terlihat bayangan wajah itulah. Tapi di sini yang kadang-kadang kita tidak mampu seperti itu, Pak. Yang kita cermin itulah. Ya, maka akhirnya kita saling caci cermin. Coba kalau kita mampu melihat bayangan wajah di dalam cermin, nggak akan terjadi seperti itu, Pak. Ya. Kita tidak hanya melihat zahirnya, saya ibarat cermin. Ya. Coba lihat batinnya, siapa yang menggerakkan. Ya. Ya, paling-paling kita menegur, itu kan kewajiban kita dalam konteks syariat, menegur ketika kita melihat ada yang salah, gitu ya. Itu kan syariatnya itu. Tapi apakah orang itu akan berhenti setelah kita tegur atau tidak? Bukan urusan kita. Ada orang belum mengamalkan zikir, malah benci sama zikir, kita ajak. Kita jelaskan zikir itu. Fungsinya apa, gunanya apa, dalilnya apa, kita jelaskan, kita ajak. Oh nggak mau, itu bukan urusan kita lagi, Pak. Oh dia nggak mau, saya udah biarin aja. Mau dia mengikuti, itu bukan keberhasilan kita. Orang mengikuti ajakan kita, itu bukan keberhasilan kita mengajak. Tapi karena Allah beri petunjuk sama yang bersangkutan. Udah. Oh kita ajak orang nggak mau ikut zikir misalnya, itu bukan kegagalan kita. Tapi Allah belum mengizinkan yang bersangkutan. Udah gitu aja. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tugas kami menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Udah disampaikan, Bapak Ibu mengikut atau tidak itu hak Allah. Maka saya bilang, saya ini ibaratnya lagi menggelindingkan besi berani atau besi magnet ke tanah. Kalau yang ada magnetnya pasti nempel. Tapi kalau yang nggak ada magnetnya, biar digelindingkan ribuan kali nggak akan lengket, enggak. Nah begitu juga, diceramahin terus, disampaikan terus, ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini kegunaannya. Kalau memang nggak kebagian, nggak akan nempel. Maka tidak heran, ya, makanya jangan kecil hati. Kalau ada yang benci sama zikir, diajak zikir malah benci, ya sudah biarin aja. Kan ada kawan, Buya katanya, itu si Anu itu benci betul sama zikir, membedah-bedahkan zikir. Saya bilang, udah biarin aja, mumpung dia masih hidup. Nanti kalau sudah mendekati mati, nah baru tahu dia gunanya zikir itu apa, manfaatnya apa, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali ke sini. Jadi, tidaklah kujadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengenal aku. Faman lam ya'rifhu fa kaifa ya'budhu. Siapa orang yang tidak mengenalnya, bagaimana mungkin dia akan menyembahnya? Maka seringkali kita, ya, lebih takut kita sama kuntilanak ketimbang sama Allah. Iya. Coba ibu-ibu misalnya pulang tengah malam, ya, ada orang bilang mau pulang. Oi hati-hati bu, tadi ada kuntilanak di sana. Merinding. Kebayang rambutnya panjang, ketawa hehehe. Itu baru sekali ngomong, hati-hati bu ada kuntilanak di situ. Sekali ngomong. Tapi berulang-ulang diomong, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tergerak enggak hati ini? Tersentuh enggak hati ini? Kenapa orang lebih takut sama kuntilanak ketimbang sama Allah? Karena dia lebih kenal sama kuntilanak ketimbang Allah. Kalau kuntilanak kenal betul dia. Tapi sama Allah enggak begitu kenal. Nah ini, jadi oleh karena itulah maka timbul dia takut itu karena kenal sama kuntilanak, kenal sama genderuwo. Nah, sama Allah enggak begitu takut. Maka sudah diperingatkan begitu. Ya. Di akhirat ada neraka yang akan dialami bagi orang berbuat salah. Tapi enggak ada rasa takut. Nah, kenapa? Karena enggak kenal Allah. Jadi oleh karena itu pentingnya mengenal Allah itu dulu. Makanya kata pengasahabah dalam bukunya Miftahus Sudur ini,
Man lam ya'rifu fa kaifa ya'budu. Siapa orang yang tidak mengenalnya, bagaimana mungkin dia akan menyembahnya? Ya. Karena kenal Allah. Fal ma'rifatu innama tahsulu bikasfin hijab an hujubin nafsi. Ma'rifat itu hanya bisa dicapai dengan membuka tabir penutup dari tutupan-tutupan hati. Nah, dibuka tabir penutupnya itu. Ya, makanya kayak ceramah begini Bapak Ibu ya. Ya, tidak ubahnya seperti saya ini lagi menyalakan lampu sorot. Nah, lampu sorot. Nah, jadi Bapak Ibu lagi duduk, nyalakan lampu sorot. Itulah gambaran penceramah. Nah, kalau yang nggak terhambat dengan dinding, dengan penghambat, dia pasti kena lampu sorot itu. Tapi kalau yang dihambati oleh penghambat, nah, ada dihambat oleh tiang, ada dihambati oleh tabir penutup, nggak kena sorotan itu. Ya. Apa penghambat-penghambat itu? Pertama, merasa tidak butuh, itu penghambat. Yang kedua, merasa sudah tahu, itu penghambat. Ya. Oh, sudah tahu saya kalau itu mah, itu ya. Ya. Merasa tidak butuh, oh ini yang dikaji itu hakikat melulu, kapan syariatnya? Dan dia butuhkan syariat, nah, merasa nggak butuh kerja hakikat, terhambat. Jadi merasa sudah tahu, merasa tidak butuh, iri, dengki, hasad itu penutup semua itu. Nah, kalau ada terselip di hati kita itu susah mau mendapatkan pancaran cahaya ma'rifat. Kenapa? Karena tertutup. Ya, hati kita tertutup. Yang nutupnya ya kita sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu buang tutupan itu. Makanya kata pengasabah, fal ma'rifah innama tahsulu bikasfil hijab an hujubin nafsi. Nah, jadi ma'rifat itu hanya bisa berhasil, bisa dicapai dengan membuka tabir penutup. Ya, dari tutupan-tutupan hati. An mir'atil qalbi, dari cermin hati. Caranya bagaimana? Bitasfiyatiha, dengan cara membersihkannya. Nah, dibersihkan cermin hati tadi supaya jelas ya, sehingga tabir penutupnya hilang. Tidak merasa kita yang tahu itu Allah. Tidak merasa kita yang pintar itu Allah. Nah, jadi kita tidak menutup hati kita. Ya, insya Allah itu akan masuk pancaran cahaya ma'rifatnya kepada Allah. Ya, dengan cara kita membersihkan hati. Membersihkan hati itu pakai zikir la ilaha illallah. Nah, zikir kan banyak apa? Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, baca Quran zikir. Nah, dari sekian banyak model zikir, afdhalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan itu sudah sering kita sebut ketika riungan, afdhalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, cuman kadang-kadang kita hanya bisa nyebut tapi tidak sampai memahami. Zikir yang paling afdal itu fa'lam, ketahuilah. Nah, kalau sudah ketahuilah itu apa yang terjadi, Pak? Berilmulah. Nah, dia. Kalau kalimat zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Cuman kitanya mendapat afdalnya kapan? Setelah fa'lam. Setelah ketahuilah. Jadi kalau ketahuilah kan berarti berilmulah. Bagaimana kita akan tahu kalau nggak ada ilmunya kan? Maka afdalul zikir fa'lam. Ya, seafdal zikir ketahuilah. Ketahuilah, berilmulah. Nah, setelah kita berilmu tentang la ilaha itu, nah barulah kita mendapatkan afdalnya. Berilmu, apa ilmunya? Nah, karena dalam Islam ini kita mengenal 4 bidang ilmu, maka kita harus berilmu tentang per bidang itu. Berilmulah tentang la ilaha dalam ilmu syariat. Satu. Berilmulah tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Berilmulah tentang la ilallah dalam ilmu hakikat. Berilmulah tentang la ilallah dalam ilmu ma'rifat. Nah, kalau sudah lengkap nih, baru kita dapat afdolnya gitu. Ini kan enggak, kadang-kadang hanya sebutan saja ya, tapi tidak berilmu kita dari bidang 4 ini. Kadang-kadang maaf Bapak, enggak berilmu tentang ilmu syariatnya, enggak berilmu tentang la ilallah itu
Kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lai. Ini enggak berilmu dalam syariah. Kenapa? La-nya panjang. La ilaha illallah, bukan lai. Tapi sering kita sebut la ilaha illallah. Itu namanya tidak berilmu dalam ilmu syariat. Itu satu. Bagaimana kita dapat afdalnya? Nah, berilmu pula kita dalam tarekat. Bagaimana berilmu dalam tarekat? Memakomkan zikirnya. Dari mana la-nya ditarik sampai ke mana ujungnya. Kalau orang-orang tarekat bisa menyebutkan dari bumi paling bawah tarik sampai langit paling atas. La, itu namanya menarik dari bumi paling bawah sampai langit paling atas. Mana bumi paling bawah? Jangan dibayangkan bumi di tanah ini sampai ke ujung sana, nggak pernah nyelam kita di situ, Pak. Kayak apa warna tanah paling bawah itu? Sampai langit paling atas. Kapan kita ke sana? Nggak ngerti pula kita. Nah, alam ini ada alam kabir, ada alam shaghir. Alam shaghir diri kita ini alam. Tarik dari bumi paling bawah. Mana bumi paling bawah? Dari telapak kaki. Langit paling atas, mana paling atas? Ubun-ubun. Dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun. Nggak ada. Lah, nggak ada. Itu yang ditiadakan. Ilaha. Begitu kita sebut ilaha, Tuhan. Tuhan itu punya kuasa, punya kehendak. Ya, sifat 7 lah. Kuadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ketika kita sudah katakan la ilaha, tak ada Tuhan, artinya apa? La hayyun illallah, la alimun illallah, la qadirun illallah, la muridun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah. Nah, itu meniadakan diri kita. Maka disebutkan illallah. Nah, itu berilmu dalam ilmu tarekat. Memakomkan zikir ini kan enggak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mah nyanyi itu mah. Kapan kita akan sampai ke afdalnya? Tidak berilmu dalam tarekat, belum lagi berilmu dalam ilmu hakikat. Isi la ilaha itu apa gitu? Mana isinya la ilallah itu? Gitu. Di mana letak isinya itu? Belum lagi berilmu dalam ilmu ma'rifat. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi afdalul dzikir itu dalam. Jadi ya jangan hanya sekedar ngomong aja afdal dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah, tapi kita nggak memahami itu. Bagaimana kita dapat afdalnya? Nah, sehingga kadang-kadang timbul pertengkaran. Ada zikir la ilaha illallah, begitu selesai sholat, salam, zikir la ilaha illallah. Ada yang ngomel, Pak. Oh, jangan rubah-rubah zikir di sini. Di sini sudah biasa. Kalau sudah salat itu subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Jangan dirubah-rubah. Masa zikir la ilaha illallah terus? Nah, itu. Kenapa? Enggak paham. Ya, ini namanya zikir ma'sur. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Kan itu bahasanya kan gitu. Apakah ketika kita tidak menyebut subhanallah, Allah itu tidak maha suci? Ya enggak, tetap saja Allah maha suci. Kenapa kita banyak-banyak sebut subhanallah? Untuk menyadarkan kita yang suci itu Allah, bukan kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Kan begitu. Ngaku kita kalau yang suci itu Allah, yang kita ini kotor. Sedangkan kita akan kembali kepada Allah yang maha suci. Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci juga. Maka berarti kita harus berusaha mensucikan diri kita. Nah, mulailah kita mencari guru. Kita bertanya, kita belajar. Akhirnya mendapat. Setelah mendapat, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Udah dapat. Karena kalau sudah tahu, sudah dapat, apa yang kita kerjakan? Laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya tahalli, tahalli, dan tajalli. Ini terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Sama. Cuma saja bedanya, kalau zikir ma'sur itu ibarat jalan biasa, Pak. Ya. Tapi kalau la ilaha illallah ibarat jalan tol. Nah, langsung la ilaha illallah. Kalau memang ada jalan tol, ngapain pakai jalan biasa? Kalau pakai pesawat kan lebih cepat. Kenapa pakai sepeda? Ini kan enggak.
milih pakai sepeda, ya. Ya, tapi nggak bisa kita salahkan juga. Mungkin dia cari keringat kan gitu. Nah, kalau goes kan dapat keringat. Gitu. Nah, jadi begitu, Pak. Ibu yang saya hormati, pentingnya kita untuk mengenal Allah tadi, ya, dengan cara kita menghilangkan tutupan-tutupan cermin hati kita dengan cara kita melaksanakan zikir. Saya kira demikian Bapak Ibu materinya pagi ini. Nah, mungkin kita diskusikan kalau masih ada yang perlu diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian setelah mendapat paparan mungkin ada yang mendalami apa yang kita alami bersama. Silakan untuk bertanya. Ada? Silakan. Waalaikumsalam. Apa gimana ya? Coba nggak usah pakai mic, nggak usah pakai mic Pak. Jadi begini Pak, kita tempatkan dulu posisi ilmu itu, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ini 4 bidang ilmu. Nah, kenapa 4 bidang ilmu? 4 bidang ilmu ini turunan daripada Islam, iman, dan ihsan. Islam itu diturunkan dalam bidang ilmu disebut ilmu syariat. Iman itu diturunkan dalam bidang ilmu namanya ilmu hakikat. Sedangkan ihsan itu diturunkan dalam bidang ilmu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ada 2 macam. Ada tasawuf amali namanya ilmu tarekat, ada tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat. Nah, sehingga ilmu dalam Islam itu kita mengenal syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kenapa harus 4? Karena diri kita ini 4 lapis. Ya, ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Nah, semua kita punya 4 lapis diri. Ya, tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Nah, membina 4 lapis diri ini pakai ilmu yang 4 macam itu. Membina tubuh pakai ilmu syariat. Nah, maka kalau belajar ilmu syariat itu tidak pernah lepas sah, batal, halal, haram, dosa, pahala. Itu kan itu. Nah, ini ilmu syariat. Jadi kalau kita belajar syariat itu nggak lepas dari situ, Pak. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala. Ujung-ujungnya surga, neraka. Maka orang-orang yang hanya di bidang syariat pikirannya pahala sama dosa, surga sama neraka gitu. Itu aja. Perbanyaklah amal supaya banyak dapat pahala. Perbanyak amal supaya masuk surga. Ya, jauhkan maksiat supaya jangan berdosa. Kalau sudah tidak ada dosa, tidak masuk neraka. Nah, jadi yang ditakutinya neraka, yang diharapkannya surga. Dia nggak kenal siapa yang punya surga. Nah,
Dia berharap-harap. Nah, inilah yang kadang-kadang kita terjebak di situ, Pak. Ini yang disebut ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu kulit, ya. Ilmu luar, kayak ibarat buah, ya. Yang kelihatan kulitnya dulu. Bapak itu orang Islam. Dari mana kamu tahu? Dia sholat. Nah, dia kan kelihatan zahirnya. Si ibu itu orang Islam. Dari mana kamu tahu? Dia baca Quran. Dia pakai jilbab. Hanya itu. Tapi apakah betul-betulkah dia beriman? Wallahu a'lam. Itu hanya dilihat lahirnya. Makanya ilmu syariat itu ilmu zahir, Pak. Nah, kalau boleh kita katakan ilmu kulit. Maksud ilmu kulit itu ilmu yang kelihatan. Ya, kalau buah kan yang kelihatan kulitnya dulu. Nah, di sini kita perlu belajar. Benahi dulu. Ya, yang diri ini. Makanya yang disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tadi kan kita dengar ada pengumuman kematian kan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bayangan kita kalau udah mati baru kembali ke Allah. Enggak, Pak. Mati itu enggak jaminan orang kembali ke Allah, enggak. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Nah, kapan kita kembali ke Allah? Ya sebelum ajal tiba, sebelum kematian datang. Kalau sampai ajal tiba kita tidak kembali ke Allah, sampai akhirat enggak bakal balik. Ya, nauzubillah. Jadi yang kembali ke Allah itu mana? Yang 4 inilah. Makanya saya katakan yang kembali ke Allah sebelum ajal tiba. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, kalau 4 ini sudah kembali ke Allah semua aman, Pak. Ini kan kadang-kadang tubuh aja belum balik. Tubuh kembali ke Allah maksudnya apa? Aktivitas dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Itulah ilmu syariat. Yang halal ambil, yang haram buang. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Kalau itu sudah kita lakukan dalam kehidupan keseharian, ini namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Alhamdulillah satu dimensi berhasil. Tinggal lanjutkan, pertahankan. Nah, ini namanya ilmu syariat. Makanya orang tua kita selesaikan syariatnya dulu. Maksudnya apa? Jalanin dulu aturan-aturan syariat. Ini mau belajar tarekat tapi kerjanya nggak pernah sholat. Mau belajar hakikat tapi maling melulu. Damar orang deh maling malam-malam. Katanya belajar hakikat. Ya gimana mau selesai? Syariat aja belum beres. Jadi maksudnya syariat itu bereskan dulu syariat. Atur tubuh itu supaya mengikuti aturan Allah dan Rasul. Yang halal ambil, yang haram buang. Perintah jalankan, larangan tinggalkan. Itu dulu. Kalau itu sudah kita laksanakan, lanjut yang kedua, hati kembali ke Allah. Nah, ini tarekat ini. Jadi ilmunya ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu supaya hati kembali ke Allah. Hati itu bukan milik kita, Pak. Hati itu milik Allah. Dan hati kita ini disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Kenapa disebut Baitullah? Karena dengan hati itulah kita bisa audiensi dengan Allah. Nah, di hati itulah. Nah, hati ini milik Allah. Karena hati itu milik Allah, ya kembalikan ke Allah. Ini kan enggak. Hati itu serasa-rasa milik kita. Akhirnya apa? Kita penuhi semuanya ke dalam hati. Mobil masuk hati, jabatan masuk hati, sawah masuk hati, duit masuk hati. Remuk Pak hati itu. Nah, makanya kadang-kadang kita nggak tenang hidup kita. Kenapa? Banyak isinya. Makanya kemarin itu ketika kita kena musibah corona, ya, penyakit corona kemarin itu, ya, apa yang dianjurkan? Stay at home, tinggal di rumah, jangan kemana-mana. Cuman di kita ini cuma pahamin nongkrong di rumah bata, nggak keluar-keluar rumah. Itu isyarat Pak, stay at home. Biarkan yang punya rumah yang nunggu rumahnya. Allah saja yang ada di hati kita itu baru kembali ke Allah. Ini kan enggak. Yang punya rumah enggak pernah di rumah. Yang ngisi rumah itu duit, jabatan, gitu. Itu yang isi rumah itu. Kredit macet, gitu. Masya Allah. Gitu. Judi online, itu isi rumah itu. Gimana enggak remuk hati itu. Gitu. Nah, makanya stay at home. Biarkan yang punya rumah yang tinggal di rumah itu. Jangan biarkan tamu-tamu yang datang, yang mengisinya itu. Kan ada ceritanya itu. Abu Nawas ini kedatangan murid. Bapak kenal sama Abu Nawas?
Saya juga belum pernah ketemu. Nah, ceritanya, jadi Abu Nawas ini kedatangan tamu. Tamu itu muridnya sendiri. Tuan Guru, ada apa? Itu di rumah saya banyak benar tamu. Kan rumah saya kecil, sempit. Gimana caranya Tuan Guru biar lapang? Gampang katanya. Kamu ke pasar beli bebek 2 lusin. Lepaskan di rumah. Tidur kalian sama tamu sama bebek itu. Ya kena murid patuh sama guru, pergilah dia ke pasar. Belinya bebek 2 lusin. Malam-malam dilepasin. Ya udah, mana yang bebek, mana yang tamu tadi. Ya, pagi-pagi lapor, sudah saya lakukan Tuan Guru. Gimana hasilnya? Tambah sempit katanya. Mana tamu memang sudah banyak, ini lepaskan bebek lagi. Gimana? Mau lapang? Tambah kambing. Beli lagi kambing 1 lusin, 15 ekor. Ya, murid yang patuh dibelinya kambing, lepasin di rumah itu. Begitu sudah dilepasin, nah tidur bersama bebek, kambing, tamu, tambah sempit. Besok pagi lapor pada gurunya. Tuan Guru, ada apa? Tambah sempit katanya. Mau lapang? Iya mau lapang. Nah, sekarang bebek kamu jual. Nah, sudah dijual, udah. Sekarang tidur sama kambing, sama tamu. Nah, lapor besok paginya. Gimana ceritanya? Alhamdulillah tambah lapang. Nah, dibanding kemarin. Sekarang kambing kamu jual lagi. Udah dijual, begitu kambingnya tidur malamnya. Gimana? Tambah lapang, alhamdulillah Tuan Guru. Bertambah enggak rumah kamu? Ya enggak. Apa yang kamu bisa pahami? Kurangin isi rumah. Kurangi persoalan hidup yang masuk ke hati itu. Ya, biarlah satu aja yang nongkrong di situ. Yang punya rumah Allah, dia yang punya rumah. Singkirkan semua, ya, yang jabatan, yang apa namanya, yang duit, itu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu kalau mau lapang hati. Jadi hati itu dibenahi dengan tarekat, zikir, ya. Kalau sudah dibenahi dengan tarekat, hati sudah kembali ke Allah. Apa maksudnya hati kembali ke Allah? Terpaut hati hanya kepada Allah semata. Nggak nyangkut lagi hati itu dengan apa dan siapa apa. Ya. Jabatan copot, los. Tadi juga nggak punya jabatan. Nggak gelisah enggak? Ini kan gelisah. Jabatnya dicopot, dukun dicari. Apa salah saya katanya. Mulai disantetnya pula atasannya. Nah, yang disalahkan orang lain. Nah, nggak nyerah. Hatinya nggak kembali ke Allah. Coba kalau kembali ke Allah, tenang Pak. Ya. Bukan masalah adanya dan bukan masalah tiadanya. Misalnya jabatan tadi. Bukan kena adanya jabatan dan bukan kena tiada jabatan. Enggak itu yang dilihat. Kalau yang dia materinya pasti enggak tenang. Ketika dia dapat jabatan dia senang, ketika dicopot dia gelisah. Kenapa? Karena yang dilihatnya materi jabatannya ada dan tidak. Coba lihat Allahnya. Ya. Kita dapat karena Allah yang menetapkan. Syukuri, bukan jabatannya, Allahnya yang dilihat. Ketika jabatan copot, nggak ada jabatan, jangan nggak ada jabatan yang dilihat Allah menetapkan pada saat itu kita tidak lagi menduduki jabatan itu. Tenang, ya kenapa? Karena bukan materinya. Barang kita hilang misalnya, dapat barang senang kita, hilang barang kita gelisah. Kenapa? Karena yang dilihat materinya. Coba lihat yang menetapkan. Kita mendapatkan barang, bukan barangnya yang kita lihat, tapi Allah memberikan rezeki pada kita. Syukuri kepada Allah. Nah, ketika dia hilang, bukan gak ada barangnya yang kita lihat, tapi Allah menetapkan bahwa barang itu gak ada lagi sama kita. Ya sudah, ya gak ada kegelisahan. Dari Allah pulang ke Allah. Tadinya gak ada dikasih, sekarang diambilnya, sudah. Makanya Ayub alaihissalam ketika kambingnya habis itu, ya mati satu, datang iblis, Ayub, itu yang membunuh kambing-kambingmu itu Tuhan yang kamu sembah itulah. Ngapain nyembah Tuhan yang sudah ngambil kambing-kambing hartamu itu? Apa jawab Ayub alaihissalam? Alhamdulillah alladzi a'tini wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang tadi dia kasihkan sama saya, sekarang diambilnya lagi. Ya sudah, memang punya dia. Nah, jadi begitu Pak. Jadi syariat ngatur tubuh, tarekat ngatur
hati. Nah, kalau hati sudah kembali ke Allah, artinya hati terpaut hanya ke Allah saja. Nak nyangkut ke yang lain. Nyawa kembali ke Allah. Siapa nyawa kita itu? Hakikat nyawa itu siapa? Tahu kita, yakini itu, pakai itu. Ma'rifat, rahasia diri kembali ke Allah. Siapa rahasia diri itu? Nah, kalau paham kita yang empat-empat ini kita jalankan, ini yang namanya kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, ini makanya saya bilang tadi, kembali ke Allah itu sebelum ajal tiba. Kalau sampai ajal tiba, empat ini nggak selesai, jadi urusan, Pak. Maka ditanya nanti. Ya, orang ditanya itu kenapa ditanya? Kalau coba kita renung, Pak. Yang menggerakkan orang maling siapa? Allah. Kenapa dikasih dosa? Ya, nah ini itu ya. Yang menggerakkan orang maling Allah juga. Tapi kenapa kok berdosa? Yang menggerakkan orang berjudi ya Allah juga. Kenapa kok berdosa? Benang merahnya karena tidak kenal Allah. Merasa kita yang kuasa, merasa kita yang berbuat. Nanti ditanya, kau berbuat dengan apa kau berbuat? Tapi kalau sudah kenal Allah, pasti dia tidak akan melanggar aturannya sendiri, Pak. Ya. Kita yang bikin aturan, masa kita yang melanggar? Ya. Nah, kenapa dia melanggar? Karena dia nggak kenal Allah. Jadi inti masalahnya itu kenal Allahnya itu, Pak. Nah, oleh karena itulah maka ya kembali kepada yang tadi, ya. Syariat itu ngatur tubuh, tarekat ngatur hati, hakikat ngatur nyawa, ma'rifat ngatur rahasia diri. Nah, itulah sebabnya perlu ada pembimbing yang kata Bapak Guru Mursyid. Ya. Jangankan muka akhirat, Pak. Dulu ya, waktu pertama mau ke masjid ini, kan Pak Bedrin ngasih tahu mau pengajian di sini. Saya bingung di mana tempatnya, nggak tahu. Untung si Dwi ini ngerti. Ya, inilah mursyidnya ketika itu. Ya, tahu dia. Nah, akhirnya sampai ke sini, Pak. Coba kalau nggak ada pembimbing, nggak ada yang nunjukkan. Udah nyasar kemana-mana, Pak. Saya punya pengalaman itu. Beberapa tahun yang lalu dulu, sudah mungkin 10 tahun yang lalu. Saya diundang ceramah di Teluk waktu itu. Ada gambaran saya, itu ada lepas jambatan, itu ada masjid, itu ya sebelah kanannya. Kata pengurusnya, gimana Bu ya, mau dijemput? Nggak usah, saya bilang. Saya yakin udah tahu betul gitu ya. Nggak taunya jembatan putus, Pak. Keliling mutar, nggak tahu lagi jalan. Ujung-ujungnya jam 10 baru nyampe, orang pada pulang semua. Padahal peringatan nuzul Quran waktu itu. Gitu. Nah, karena nggak ada mursyid tadi, nyasar, Pak. Nah, jadi janganlah kita merasa Pak sudah tahu, gitu. Padahal kita belum tahu, gitu ya. Itu gunanya mursyid, itu artinya membimbing kita agar usul kepada Allah. Saya kira itu, Pak. Saya nggak tahu apa tepat apa enggak jawabnya. Karena nggak begitu jelas tadi. Tapi kira-kira begitulah. Ya, kalau nggak puas, puas-puasan aja lah. Ya. Makasih, Pak. Bisa bahwa saya selalu mengajak jemaah ini kita berpikir di harapan, artinya kita minta dibimbing doa itu. Nah, tapi belum ada jatuh ya. Ya apa-apa. Beberapa orang aja. Supaya maksud saya, supaya kita mengimplementasikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Nah, saya selalu berbicara bahwasanya kemarin sama, besok hari lain tidak sesuai dengan sama dia kemarin. Itu yang selalu saya dengarkan. Jadi sekalian saya berusaha mengajak salam kita tidak dibimbing di kedai itu. Nggak ada banyak sih. Kenapa dibayar? Tapi dibimbing. Tapi mereka takut. Udah banyak ya. Kita minta dibimbing pikir itu supaya tidak tersesat. Banyak apa itu tujuannya. Mudah-mudahan ini saya dan sebenarnya sudah saya berakhir di sini ya saya serahkan karena belumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa dan kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. هل أتى على الإنسان حين